Hai, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari psikologi bisnis. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Stephen Saputra dari kelas manajemen 18I dengan NIM 18416261201038. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai rancangan kerja dan teknologi, studi kasus pada perusahaan PT Karawang Indah Sukses. Adapun pembahasan yang ingin saya bahas yaitu pengertian rancangan kerja, tujuan rancangan kerja, unsur-unsur rancangan kerja, job rotation rancangan kerja, pengertian teknologi, jenis-jenis teknologi organisasi modern, dampak positif dan negatif teknologi organisasi, dan studi kasus rancangan kerja dan teknologi. Pengertian rancangan kerja. Secara umum, rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Ada para ahli yang mengemukakan pengertian rancangan kerja, yaitu Matis et al. Pada tahun 2004. Rancangan kerja adalah pengorganisasian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab ke dalam suatu unit pekerjaan yang produktif. Faktor penting yang dicermati dalam job design yaitu content of job and the effect of job and employees. Dan ada yang mengemukakan yaitu Herianto dalam Irnanda pada tahun 2011 menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, gimana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Adapun tujuan rancangan kerja yaitu desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan karena dalam desain pekerjaan yang dilakukan adalah merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan menjadi terarah dan jelas. Unsur-unsur rancangan kerja. Di sini ada unsur organisasi, unsur lingkungan, unsur perilaku, dan metode rancangan kerja. Kita bahas satu-satu. Untuk unsur organisasi, yaitu mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output lebih tinggi. Adapun unsur organisasi terdiri dari pendekatan mekanik berupaya mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Hasil pengumpulan identifikasi tugas akan menentukan spesialisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan latihan. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Di sini pada studi kasus PT Karawang Indah Sukses yaitu bekerja sama dengan tim sehingga proses pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya yaitu penginputan orderan yang banyak. Orderan sehari hingga 800 orderan. Setiap satu orderan ada puluhan jenis barang yang akan dijadikan sebuah invoice. Prosesnya penginputan dan proses print yang sangat lama sehingga harus diinput secara kerjasama dan teratur. Selain pada divisi operator juga ada divisi warehouse yang bekerja sama untuk menyiapkan barang yang banyak sampai dengan ratusan karton barang apabila bekerja sama sehingga waktu dan tenaga menjadi efisiensi. Itu untuk organisasi. Selanjutnya, unsur lingkungan. Unsur lingkungan yaitu mempengaruhi desain pekerjaan. Tersedianya tenaga
kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan pengharapan-pengharapan sosial, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja, serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Untuk contohnya, pada studi kasus PT Karawenda Sukses, yaitu adanya salesman yang dikeluarkan oleh perusahaan dikarenakan target tidak sampai dan penggantian salesman baru sehingga proses rancangan kerja yang seharusnya sudah dipersiapkan diganti kembali dan harus menjalankan proses uji coba atau training. Yang selanjutnya, unsur perilaku kerja. Unsur perilaku kerja perlu diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan. Unsur perilaku tersebut terdiri dari otonomi, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Variasi merupakan memperkaya pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan rutin. Identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Di sini studi kasusnya pada PT Karawenda Sukses, yaitu rancangan kerja yang telah ditetapkan perusahaan terhadap karyawan sudah memiliki pekerjaan pada bagiannya masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan sehingga harus dikerjakan secara maksimal agar mendapat memberikan kepuasan kepada perusahaan. Apabila perilaku karyawan buruk, maka rancangan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Itu untuk unsur perilaku. Yang selanjutnya, metode rancangan kerja. Metode rancangan kerja di sini adalah suatu cara untuk dapat merealisasikan rancangan kerja. Seperti contoh studi kasus pada PT Karawenda Sukses adalah setiap karyawan melaksanakan kegiatan pekerjaannya dengan baik, sehingga cara melaksanakan rancangan kerjanya itu harus seperti apa dan bagaimana. Itu yang harus diperhatikan agar semua rancangan kerja dapat berjalan dengan baik dengan metode yang harus lebih baik lagi. Dan selanjutnya di sini ada job rotation rancangan kerja, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki oleh seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan tugas yang lain, berbeda dengan sebelumnya atau biasa disebut dengan rolling. Rolling dapat dilakukan dalam bagian antar bagian yang berbeda atau dalam unit yang ada dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara periodik. Job rotation dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Di sini contohnya pada studi kasus PT Karawenda Sukses, yaitu adanya penukaran karyawan administrasi setiap 6 bulan sekali dari bagian operator input ke bagian reporting. Dari reporting ke bagian inkaso atau pelunasan, dari inkaso ke bagian kas kecil, dari kas kecil ke bagian kas besar, dan dari kas besar ke bagian operator input lagi, sehingga apabila ada karyawan yang keluar dapat digantikan oleh bagian lain agar proses pendistribusian barang dapat berjalan dengan lancar. Begitupun bagian salesman yang bertukar divisi, misalkan dari salesman Adam Sari pindah ke salesman Caplang, atau ke salesman Garnier atau divisi lainnya. Selanjutnya materi teknologi. Di sini ada pengertian teknologi. Teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan, dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Lubis dan Husani pada tahun 1987. Jenis-jenis teknologi. Yang pertama ada teknologi perantara atau mediating teknologi. Teknologi ini digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu sama lain tidak dapat dihubungkan secara langsung. Misalnya, jika hubungan langsung tersebut memerlukan ongkos yang besar ataupun karena terlalu rumit untuk dilaksanakan. Studi kasus pada PT Karawenda Sukses, yaitu
pada teknologi perantara ini, yaitu adanya asisten manajer yang punya teknologi sistem GODIS antara pihak distributor dengan pihak prinsipal, sehingga pihak distributor tidak perlu repot datang ke prinsipal yang memerlukan ongkos dan tenaga yang lebih besar. Adanya hal ini yang berhubungan langsung, maka akan mempermudah antara distributor dengan prinsipal. Yang selanjutnya ada teknologi rangkaian panjang atau yang disebut long cycle teknologi. Jenis teknologi ini kegiatan organisasi terdiri dari tahapan-tahapan berkegiatan yang berurutan. Hasil dari suatu kegiatan menjadi output bagi kegiatan berikutnya, berurutan hingga akhirnya produk siap untuk digunakan oleh konsumen. Nah, studi kasus pada PT Koraweda sukses, yaitu teknologi komputer, jaringan internet, dan sistem indis yang mempermudah proses kerja karyawan dari mulai proses input invoice, rekap barang keluar, pengiriman barang, penagihan invoice, pelunasan invoice, penginputan kas, dan lainnya sehingga proses akhir menjadi lebih baik. Yang ketiga, adanya teknologi intensif atau intensif teknologi. Intensif merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus yang keseluruhannya digabungkan untuk melayani klien. Teknologi intensif ini umumnya digunakan pada kegiatan yang punya akibat yang cukup berarti pada klien sehingga klien mengalami perubahan. Studi kasus pada PT Koraweda sukses yaitu teknologi insentif, yaitu teknologi aplikasi bosnet yang melalui HP Android, klien atau konsumen yang membuat klien dapat lebih mudah order, melihat item barang, dan harga sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun konsumen lainnya. Nah, untuk teknologi intensif ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada teknologi rutin, teknologi non-rutin, teknologi craft, dan teknologi engineering. Teknologi rutin ditandai dengan variasi tugas yang kecil. Pekerjaan yang dilakukan umumnya bisa mempunyai standar dan juga formal. Serat mempunyai prosedur komputasi tertentu untuk menyelesaikannya. Dan yang selanjutnya teknologi non-rutin. Teknologi non-rutin ini ditandai dengan mempunyai variasi tugas yang dapat dikatakan tinggi dan juga proses yang tidak terlalu dimengerti sehingga tidak mudah untuk dianalisis dalam penyelesaian pekerjaan yang termasuk teknologi non-rutin. Yang selanjutnya teknologi craft. Cirinya adalah adanya aliran kegiatan yang relatif stabil, tetapi proses yang tidak terlalu dimengerti. Karena itu pekerjaan jenis ini menuntut pengalaman yang tinggi serta latihan yang cukup agar para karyawan dapat menghadapi permasalahan yang rumit dengan bijaksana berdasarkan intuisi dan pengalamannya. Yang selanjutnya adalah teknologi engineering. Pekerjaan yang cukup rumit karena variasi tugas yang cukup tinggi tetapi umumnya kegiatan ditangani dengan formula prosedur maupun teknik yang sudah baku. Permasalahan umumnya diselesaikan dengan menggunakan sejumlah pengetahuan yang sudah cukup mapan sebagai acuan. Yang selanjutnya ada teknologi organisasi modern. Teknologi organisasi modern adalah organisasi yang sangat kompleks karena menyangkut hubungan yang kompleks dalam mencapai tujuan organisasi yang berdimensi ganda. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara manusia-manusia, manusia dengan mesin, manusia dengan organisasi, mesin dengan organisasi, mesin dengan mesin, dan organisasi dengan organisasi. Di sini ada 3 fungsi komputer dari segi manajemen, yaitu ada komputer sebagai ingatan memori, komputer sebagai pemproses, komputer sebagai informasi eksternal, dan komputer sebagai meningkatkannya efektivitas, baik efektivitas waktu, biaya, dan lainnya. Tentu teknologi mempunyai dampak positif dan negatif.
Di sini ada dampak positifnya, yaitu mengubah proses manual menjadi otomatis. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Menghemat biaya untuk promosi, menghemat biaya untuk pemasaran, dan sistem dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan. Untuk dampak positif pada studi kasus pada perusahaan PT Karawenda Sukses, yaitu banyak sekali ya. Salah di antaranya proses pengerjaan input melalui media komputer lebih cepat dan biaya serta waktu lebih efisien dibandingkan secara manual yang harus ditulis tangan. Dari sistem kita dapat mengetahui rekapan barang yang akan keluar dari gudang. Apabila secara manual, kita harus menghitung terlebih dahulu input orderan secara elektronik yang masuk ke suatu sistem, sehingga menghemat kertas yang harusnya sehari bisa sampai puluhan surat pesanan kini tidak perlu, karena sudah diinput langsung. Rekap klaim yang sudah elektronik ada di e-claim keys, tidak perlu mencari data di manual, hanya perlu di elektronik saja. Dan untuk dampak negatif pada teknologi, yaitu kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan teknologi. Kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core bisnis. Hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Untuk studi kasusnya pada dampak negatif pada perusahaan PT Karawenda Sukses, yaitu perusahaan ketergantungan dengan teknologi. Apabila sinyal down dan proses listrik mati, itu dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasional, serta meminimalisir karyawan yang tidak penting di bagian tersebut digantikan oleh teknologi yang langsung dikerjakan. Seperti contohnya pada bagian klaim. Dahulu untuk proses klaim butuh 4 orang, sampai dengan 5 orang. Sekarang hanya perlu 1 orang klaim yang input di sistem. Untuk studi kasus yang saya berikan ini, yaitu studi kasus yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh saya sendiri. Saya bekerja pada suatu perusahaan distributor yang bernama PT Karawenda Sukses, yang beralamatkan pada Jalan Industri Anggadita nomor 17 RW 021 RT 021 RW 006. Kelurahan Anggadita, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Setiap perusahaan tentu memiliki rancangan kerja sebelum melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Begitupun pada perusahaan ini yang memiliki rancangan kerja. Akan tetapi rancangan kerja ada yang terlaksana, ada juga yang tidak terlaksana, bahkan ada yang belum terlaksana. Yang tidak, karena faktor-faktor yang terjadi pada contoh yang tadi saya jelaskan. Serta pada masa sekarang setiap perusahaan untuk menggunakan teknologi untuk melaksanakan proses kegiatan pada perusahaan. Salah satunya PT Karawenda Sukses, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan segala sesuatunya online dan harus bekerja di rumah atau work from home atau WFH. Sekian video kali ini dan sekian presentasi kali ini. Salam PT Karawenda Sukses, juara, stronger, faster, higher. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.